ya kamu bakal nge-stuck di sana aja, kamu bakal terus-terusan seperti itu. Terus-terusan telat. Kamu gitu bakal nggak bisa nge-manage waktu kamu. Oke. Dan ya kamu nggak bakal bisa berkembang sejauh setinggi apapun. Jadi kamu bakal stuck. Halo Coach Bayu, welcome. Mana? Baik. Coach Bayu, podcast hari ini kita tuh mau bahas dua topik nih. Topik yang pertama itu tentang kesalahan harus dikalahkan bagaimanapun juga saat kita bekerja dalam profesi apapun. Banyak kan Coach Bayu menjumpai teman-teman coach yang lain melakukan kesalahan. Tapi banyak juga coach-coach yang lain tuh ya bangkit dari kesalahan itu gitu. Nah, terus topik yang kedua ini bahas tentang Coach Bayu kan saat ini kan sudah genep nih selama bekerja, sudah cukup lama, udah lebih dari setahun ya. Udah lebih dari setahun, udah cukup lama bekerja. Sekarang genep berusia 25 tahun. Nah, nanti kita ceritain tentang pengalamannya Coach Bayu, struggle-nya seorang anak 20-an tahun menjadi seorang personal trainer itu apa. Karena balik lagi dinamikanya kan pasti berhubungan sama klien nih. Klien kan pasti usianya ada yang 40 tahun, tuh gimana cara kita servis, 50 tahun dan sebagainya. Pasti ada dinamikanya yang mungkin bisa Coach Bayu share nanti untuk teman-teman di sini. Oke, tapi konteks dulu Coach Bayu. Coach Bayu itu siapa? Terus ya asalnya dari mana boleh, terus hobinya apa, terus kenapa kok sampai ujung-ujungnya jadi seorang personal trainer. Oke. Silakan Coach Bayu. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu. Saya asli Singaraja, Bali. Oke. Umur saya saat ini 25 tahun. Dan tadi Coach Adit bilang, kenapa saya bisa menjadi seorang personal trainer. Sebenarnya ini unik sekali teman-teman. Saya itu pada saat datang pertama kali itu saya itu melamarnya itu di admin. Oke gitu, oke. Melamarnya itu di admin. Tetapi karena saya memiliki potensi untuk menjadi seorang pelatih, karena pada saat interview saya ditanya, apakah kamu pernah melakukan olahraga? Dan saya menjawab iya, saya pernah ikut calisthenics segala macam. Jadi saya punya peluang untuk menjadi seorang coach. Lalu dialihkanlah ke sana jadi seorang personal trainer. Jadi seperti itu sih Coach Adit. Oke. Terus gimana itu? Beda nggak? Karena kan ini kan konteksnya adalah pada saat pada saat di industri kalistenik ya, kita ngomongnya di area kalistenik itu kan dirimu fokus berlatih ini. Sekarang kamu ada di sini kan fokusnya melatih ini. Ada nggak perbedaan-perbedaannya kira-kira? Ada banget perbedaan-perbedaannya. Yang pertama kayak kita loh belum pernah ngelatih orang. Kita tuh cuman fokus ke diri kita. Apakah kita itu bisa progres dengan gerakan latihan kalistenik? Karena kan sebelumnya kalistenik. Terus juga ilmu-ilmu di dunia gym itu kan banyak banget, luas banget. Nah itu juga waktu awal-awal saya datang saya perlu pelajarin itu semua. Jadi waktu itu saya masih minim lah untuk pengalaman di bidang tersebut. Jadi kayak gitu sih Coach Adit. Terus akhirnya masuklah ke sistem Go Workout yang memang ada pelatihan. Berarti Coach Bayu menjumpai banyak kesalahan kan, bukan hanya Coach Bayu aja tapi juga coach-coach yang lain di sana. Nah, ada satu momen kesalahan entah itu teori, entah itu praktek, apa yang Coach Bayu pernah ingat? Kesalahan pada saat teori atau praktek? Iya. Kesalahan pada saat teori atau praktek, saat pelatihan mungkin. Nah mungkin pada saat pembahasan itu ya kita miss antara teori yang disampaikan pada saat teorinya ini A, tapi yang saya bahas ternyata B. Nah kayak miss jadi ya kayak gitu. Jadi ada banyak itu. Terus gimana itu kalau Coach Bayu kan kebanyakan ini kalau memang coach-coach yang masih baru biasanya kalau melakukan kesalahan gitu kan akhirnya bukan ditegur tapi diperbaiki kan, berarti harusnya gini dan sebagainya. Iya bener banget. Gimana Coach Bayu akhirnya itu merasa minder kah atau malah merasa enggak, berarti itu bagus buat aku bisa naikin value ku karena aku kan memang mungkin salah mungkin gitu. Yes. Pertama-tama kalau misalkan dibilang minder,
itu nggak boleh minder teman-teman, kita harus pede sama jawaban kita. Walaupun itu salah, tapi setidaknya kita punya keberanian, rasa percaya diri kita. Ya intinya kita pede dulu sih. Oke. Pada saat misalkan tanya jawab sama teman-teman di sini. Oke. Artinya tentu semua coach-coach di sini, bukan hanya Coach Bayu kan pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk bangkit dari kesalahan itu tuh gimana biasanya Coach Bayu menghadapinya, entah dengan ya udah deh coba, kalau tadi saya ngobrol sama Coach Citra, kalau kemarin saya ngobrol sama Coach Citra, kalau Coach Citra tuh lebih fokus, oke, coba aku diam dulu deh, mungkin bisa jadi aku salah gitu. Nah terus akhirnya dia bangkit, oke aku coba yang lebih baik deh. Kalau Coach Bayu gimana? Kalau dari saya sendiri, misalkan nih pada saat kita melakukan kesalahan, apa sih yang harus dilakukan? Kita yang pertama introspeksi dulu kesalahan apa yang kamu lakukan. Lalu kamu harus pikirkan jalan keluarnya, cari jalan keluarnya. Oke. Itu lebih kayak kamu punya mindset sih, kamu kan. Jadi setahu saya, Mas Adit, mindset itu ada 2. Saya pernah baca buku, kalau nggak salah itu yang buat itu Dr. Dweck, Dr. Richard Dweck. Mindset itu ada 2, mindset growth sama mindset fix. Nah di mindset growth itu kita orang-orang pada bertanya, kalau pada saat kamu melakukan kesalahan, apakah kamu akan stuck ataukah kamu akan mencari jalan keluarnya? Kalau kamu mencari jalan keluarnya, itu berarti kamu punya mindset yang growth. Kalau kamu stuck, berarti kamu mindsetnya fix, tetap di sana. Oke. Jadi kamu harus punya mindset yang berkembang, yang tumbuh. Kalau misalkan kamu punya kesalahan, jadi ya kamu harus bisa bangkit. Oke. Mindset fix sama mindset growth. Oke. Kalau gitu, dari yang Coach Bayu baca itu, menurut Coach Bayu, tanggapan Coach Bayu, bagaimana dengan orang-orang yang defensif? Bagaimana dengan orang-orang defensif? Nah, kalau dengan orang-orang yang defensif, mungkin itu kayak kurang gini ya, apa namanya itu, kayak susah. Defensif tuh dalam artian dia tuh kekeh sama perkataannya dia. Iya, padahal salah gitu. Padahal salah. Menarik sekali. Kalau misalkan dia kekeh sama, berarti dia nggak sadar dong sama kesalahan dia. Iya. Ya kita perlu nasehatin. Iya, karena apa ya, orang-orang defensif itu karena banyak sih. Kayak misalnya kita lihatlah beberapa contohnya gini, kalau misalnya ada satu statement fitness influencer yang dia tuh salah pernyataannya. Ada salah seorang coach atau coach influencer, fitness enthusiast yang kebetulan dia influencer, sama fitness coach yang kebetulan dia influencer, pasti secara teori mungkin jauh lebih benar yang fitness coach influencer ini kan. Mungkin ya. Anggaplah konteksnya atau case-nya adalah si fitness enthusiast influencer ini salah gitu. Oke. Kan banyak itu yang di TikTok entah di mana itu kan banyak tuh yang senggol-senggolan gitu. Iya. Tapi si fitness enthusiast influencer ini dia tuh kekeh sama ini. Sama pendirian dan sama statement dia. Padahal si fitness coach ini dia tuh udah berhari-hari melakukan itu. Oh, deadlift tuh nggak gitu, bro. Deadlift itu gini dan sebagainya. Sementara fitness enthusiast influencer ini begini loh cara biar pinggangmu kecil kan gitu biasanya. Beda kan kalau konten fitness enthusiast influencer sama fitness coach influencer. Nah biasanya kan konten-konten kayak gitu. Begini loh cara pinggangmu biar turun, biar pinggangmu tuh mengecil. Salah satunya lakukan deadlift 10 kali gitu. Di komen lah sama si fitness coach ini. Itu nggak ada hubungannya bro, kalau mau kecil dan sebagainya tetap harus fokus sama dietmu, defisitmu dan sebagainya. Sementara si fitness enthusiast influencer ini ya kekeh, ya nggak gitulah. Aku sudah menerapkannya dan buktinya aku turun kok gitu. Itu kan yang menjadi apalagi dia sebagai influencer kan, itu kan yang menjadi akhirnya berseberangan gitu loh, mana yang benar mana yang tidak benar pada akhirnya kan. Oke. Iya kan. Jadi itu tuh akhirnya tuh membuat orang-orang itu jadi bingung akhirnya. Ini sebenarnya yang benar nih yang mana sih? Si fitness coach ini atau si fitness enthusiast ini pada akhirnya. Terus
kalau misalnya Coach Bayu pun pasti pernah melakukan kesalahan dan berpikir untuk tidak fix mindset tentunya gitu. Terus apa yang men-trigger Coach Bayu untuk berpikir untuk memilih untuk berpikir untuk tidak fix mindset? Karena kalau misalkan fix mindset itu dia tuh kayak tadi yang dibilang sama Coach Adit, dia tuh kekeh sama pendiriannya, dia nge-stuck di sana. Dia itu nggak mau terima masukan dari orang lain. Sama tadi kayak fitness enthusiast yang tadi Coach Adit bilang, kalau misalkan dia salah, ya ada yang mengoreksi, ya kita patut untuk mendengarkan. Ya jadi perlu perkembangan lagi. Artinya kalau fix mindset ini akan dampak ke depannya itu orang-orang yang fix mindsetnya akan seperti apa? Dampaknya orang-orang yang ke fix mindset lebih ke kayak stuck dan tidak bisa menerima masukan. Yang pertama ya kayak gitu sih Coach Adit. Daripada growth mindset. Berarti artinya karena bagaimanapun juga cara kita bertumbuh adalah dengan kita mendengarkan masukan orang lain, terus kita akhirnya bercermin sama diri kita sendiri apakah fix mindset itu perlu kita lakukan atau enggak, kan gitu ya. Tapi boleh nggak kita, menurut Coach Bayu, boleh nggak kita ada di satu momen-momen tertentu kita oke deh aku mau pakai fix mindset ini? Di satu momen tertentu dalam artian kayak gimana nih misalkan? Apa ya? Contohnya kita benar sebenarnya. Contohnya kita benar. Kita itu benar kok, kita sudah benar. Terus kita dikoreksi sama orang ini. Itu boleh nggak kita melakukan fix mindset? Atau tetap harus growth mindset yang dipakai? Oh, kita misalkan udah bener nih, tapi orang tersebut ya deadlift kita udah bener deh, kita udah bener. Bro, nggak gitu caranya deadlift gitu. Oh, kalau misalkan saya digituin ya, contohin dong. Oke, contohnya. Oke. Berarti artinya gitu ya. Coba deh kalau kamu deadliftnya kayak gimana? Oke. Berarti itu tetap Coach Bayu memilihnya growth mindset berarti tetap. Iya, karena mungkin dia punya ilmu baru. Betul. Mungkin saya karena saya tidak melihat gerakan saya secara langsung, dia menilai gerakan saya, terus dia punya teknik yang lebih bagus daripada saya, ya apa boleh, ya nggak ada salahnya kalau saya pengen lihat tekniknya dia kayak gitu. Oke. Berarti penting kita untuk menyadari walaupun kita benar, tapi penting kita untuk berkoreksi apa mungkin saya salah ya gitu. Nah, tips dong buat dari Coach Bayu, bagaimana cara kita bisa menerima kesalahan itu deh. Menurut Coach Bayu, mungkin Coach Bayu punya pengalaman gimana cara kita menerima kesalahan. Kesalahan artinya itu udah dikoreksi sama orang, kamu salah loh dalam hal ini. Kan bapak ibu kita pasti pernah ngoreksi kita kan. Iya. Terus tapi kadang kalau kita sama bapak ibu kita kan bisa bisa ngelawan gitu loh. Tapi kalau sama orang lain kan mungkin kita bisa ya pendem aja gitu. Terus gimana kalau Coach Bayu, ada tips nggak? Bagaimana cara kita bisa legowo menerima kesalahan? Bagaimana cara kita untuk menerima kesalahan yang telah kita buat? Nah, yang pertama kita kan udah pasti tahu bahwa kita tuh melakukan kesalahan seperti itu. Betul. Ambillah contoh, misal lah bisa dikatakan kalau saya ini telat bekerja, saya mengakui itu salah. Oke. Saya mengakui itu salah dan mungkin pada saat itu saya belum siap bekerja, manajemen waktu saya kurang. Ya emang kamu salah, jadi kamu harus dengerin orang yang mau ngejudge kamu untuk berkembang gitu. Itu dan itu nggak ada salahnya sih ya, teman-teman. Jadi menurut saya ya itu aja sih. Apa jadinya kalau misalnya Coach Bayu memilih defensif atau fixed mindset itu? Kira-kira dampak yang akan saya ambil kalau misalkan teman-teman udah tahu salah nih tapi kekeh, yang tadi telat itu misalkan telat gitu, ya kamu bakal nge-stuck di sana aja, kamu bakal terus-terusan seperti itu, terus-terusan telat, kamu gitu bakal nggak bisa nge-manage waktu kamu. Dan ya kamu nggak bakal bisa berkembang setinggi apapun. Kamu bakal stuck di sana. That's why dikatakan growth mindset, karena kan mindset bertumbuh kan. Artinya kalau kita mau menerima kesalahan kita, terus akhirnya kita berkembang,
Karena kita akhirnya kepikiran banyak hal itu kalau kita mau menerima. Oh iya, ternyata aku kurang manage waktu. Berarti aku mau coba bangun lebih awal gitu contohnya. Oke, kalau bangun lebih awal, akhirnya pola hidupnya jauh lebih tertata kan. Betul. Terus aku harus manage waktu. Berarti aku harus buat ini. Nanti kan Coach Bayu atau teman-teman coach yang lain kan nggak mungkin akan jadi coach terus kan. Ada satu momen jadi manajer, ada satu momen akhirnya jadi business owner. Itu kan penting untuk kita punya bahkan saya pun pernah terlambat, beneran pernah terlambat ketika dikoreksi karena kita memang biasa untuk pakai growth mindset, akhirnya mengakui kesalahan kita, akhirnya kita meminimalisir resiko yang akan terjadi pada case yang sama kayak gitu. Oke, bagus banget Coach Bayu. Coach Bayu pesen dong buat pelatih-pelatih lain nih yang mungkin melakukan kesalahan yang sama tapi belum berani untuk jujur. Kesalahan dalam artian apa nih? Kesalahan apapun. Satu pesan aja. Harus gimana caranya mereka itu bisa tetap mau mengakui kesalahan mereka gitu. Jujur dalam melakukan kesalahan mereka. Mungkin ada pesan apa? Jadi kalau misalkan kamu melakukan kesalahan itu dan kamu nggak bisa nerima kalau misalkan kamu itu salah, kamu tuh harus dengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu, karena dia yang bisa menilai kamu. Kamu nggak bisa nilai diri kamu sendiri. Jadi itu aja sih. Oke, betul juga itu karena mungkin di lingkungan kerja kita mungkin orang lain, tapi kan kamu bisa ngasih ini kok tanya pendapat ke kerabat sekitar gitu yang mungkin kamu kenal atau sahabat. Kamu bisa cerita kok tentang ini perusahaanku gini loh, padahal gini. Kalau dia sahabat, kalau dia beneran teman, kalau dia beneran orang baik yang kamu sebut kerabat atau sahabatmu itu, dia pasti akan bilang kayaknya kamu deh yang salah. Yes. Iya kan? Tapi kalau dia malah ini company ini sudah bener nih, tapi sahabatmu malah mendukung kamu yang salah. Waduh. Coba kamu pikirkan lagi deh untuk itu jadi sahabat atau kan gitu ya Coach Bayu. Okay. Coach Bayu, kita masuk ke ini Q&A ya. Q&A yang pertama ini dari Indai. Pertanyaan untuk Coach Bayu, bagaimana cara mengalahkan rasa takut atau rasa malu saat kita melakukan kesalahan? Mungkin bisa dijawab. Nah, jujur saya orangnya tuh pemalu. Dan pada saat awal-awal di sini, waktu itu ujian kayak pelatihan gitu, itu saya banyak ngelakuin kayak miss, kayak miss gitu. Ya balik lagi kamu harus pede, karena kalau kamu misalkan nggak pede, kamu bakal grogi terus-terusan. Ya, apa lagi? Intinya kamu tuh harus melatih diri kamu untuk lebih pede aja, karena kan kamu kalau misalkan nggak pede, kamu bakalan terus-terusan takut. Oke, Coach Bayu, thank you sudah hadir di sini. Thank you, bye. Udah.